hari kami masih di kota Jenewa, di Geneve, di Switzerland, di Swiss. Pas pagi, kira-kira mungkin jam 8, setengah 8, saya lagi makan pagi di restoran hotel. Pak Yusak dan istrinya turun juga mau makan pagi. Lalu kemudian kami duduk satu meja, dan kemudian dia berkata begini sama saya. Saya nggak mau cerita detail karena saya tidak ingin ada persepsi lagi nanti ya. Nanti kelak kalau buahnya kelihatan semua entah kapan saya mungkin cerita. Dia berkata begini, tadi pagi aku doain kamu, dia bilang. Tuhan berkata kamu harus nunggu satu sertifikat lagi yang menunjukkan bahwa kamu ini gitu ya. Nah ininya itu, ya inilah pokoknya itu sertifikat. Dia bingung. Saya berkata gini, loh itu dapatnya gimana, cara mendapatkannya gimana, bentuknya seperti apa, syaratnya apa. Dia bilang nggak tahu. Dan itu bukan bahasa beliau. Kalau dia ngomong soal hati hamba dan sebagainya, itu bahasanya dia. Tapi soal sertifikat dan yang dia omongin itu, sama sekali bukan bahasa yang biasa Pak Yusak itu pakai. Ketika saya tanya lebih detail, itu bentuknya apa, kemudian dan cara mendapatkannya bagaimana, dia bilang nggak tahu. Dia bilang, aku nggak tahu. Pokoknya ya, tadi pagi aku doa, itu yang Tuhan katakan. Lebih dari itu aku nggak tahu. Jadi saya balik ke Indonesia dengan sebuah pertanyaan besar, dan tapi juga dengan sebuah pengertian bahwa ada sesuatu yang masih harus saya tunggu dalam kehidupan saya ini. Nanti di waktu-waktu mendatang, saudara akan kenal Tuhan itu lebih lagi. Saya sebetulnya ada banyak secret di hati saya, yang kalau saya bisa cerita ke semua orang akan menarik sekali. Tapi saya nggak sanggup dengan feedbacknya, kalau menimbulkan tsunami buat saya. Jadi lebih baik saya diam aja lah ya. Tentu banyak orang yang ingin sekali ngerti, tapi tsunami-nya terlalu gede lah nanti. Karena diam-diam Anda toh ngerekam sendiri, itu kemana-mana nggak jelas. Nah, pada waktu itu saya nunggu, saya nggak tahu apa yang harus saya buat. Sampai kemudian ada peristiwa seminar minggu yang lalu ini, Senin, Selasa, Rabu di Jakarta. Hadirat Tuhan oke banget. Dan yang aneh memang saya berasa aneh. Tiap kali seminar, Tuhan itu hadir, Tuhan Yesus itu hadir. Nanti Anda akan bisa membedakan antara Roh Kudus dan hadirat Yesus itu beda. Nanti ada lagi Bapak yang datang, nanti beda lagi. Jadi itu bagian yang nanti dalam pengalaman jalanmu dengan Tuhan, itu saudara akan bisa mulai bedain gitu. Ada sesuatu yang different, yang beda. Nah, tiap kali itu, dan pada waktu hari Senin itu saya masih ingat, saya berlutut di depan ketika dia hadir. Saya tahu dia datang dan dia lucu sekali saudara, lucu lah. Dia bawa barang itu aneh, kayak pedang, 2 bilah pedang, tapi tajamnya itu saling bersilangan begini. Dan dia taruh di pundak saya. Dan Tuhan ngomong sama saya, bangun nak, kamu kuat, kamu bisa. Dia ngomong itu lagi, dia bilang, bangun nak, kamu kuat, kamu bisa. Dalam kehidupan kita ini, saudara harus tahu, ada kita bisa merasa sangat dan sangat tidak mampu. Dan dia berkata, bangun, kamu kuat, kamu bisa. Kemudian, hari kedua, ini yang ajaib. Hari kedua itu ajaib. Hadiratnya datang lagi. Dan tiba-tiba dia datang, seperti dia lompat-lompat, dia peluk saya, dan dia berkata gini, 2 kali saya masih katakan, my friend. Dan saya bilang, aduh Tuhan, saya bukannya ikut lompat-lompat, saya bilang, mahal, saya bilang, mahal banget harganya. Dia nggak peduli. Kalau Anda tahu seperti orang habis melewati sesuatu, bisa melewati gemaan yang, aduh, saudara nggak tahu lah apa yang harus kita buat. Ya, pemandangan yang tidak lazim, yang tidak biasa, saya juga belum bisa cerita dengan saudara.
Tapi saya ngerti ada sesuatu yang terjadi. Ada sesuatu yang terjadi. Pada waktu itu saya seperti tunjukin Tuhan beberapa skor saya. Ya, dari beberapa ujian yang saya mesti lewati. Itu ada skornya. Saudara nanti akan lihatlah walaupun tidak terlalu jelas. Anda itu setiap mata pelajaran itu ada skornya. Menunjukkan Anda lolos atau lulus ya toh, atau enggak lolos sama sekali. Lolos tuh kalau mungkin ya 5,6 tuh lolos, tuh nyaris tuh. Di bawah itu enggak lulus. Lulus tuh artinya kalau mungkin aman lah, angka 6, sekian 7, itu oke banget lah gitu. Jadi saya lihat skor saya. Nah, saya bilang, aku lulus dong. Lulus, nggak ada satupun yang lolos, nggak ada, lulus lah. Ada skornya itu, saya lihat itu. Nanti kalau tak ceritain orang nggak percaya, nggak ngalami ya sudahlah. Terus kemudian saya berangkat ke seminar. Di jalan itu saya mikir begini, loh, aku ini kan sudah dapat nilai, ya kan? Dapat nilai dari Tuhan. Ini sekian. Tahu, saudara, nilai terburuk saya? Nggak usah lah, nanti. Lalu kemudian saya berangkat awal. Dan ketika saya berangkat awal itu, setengah jam, 5 lebih dikit lah kira-kira, nyampe di Duta Merlin, tempat kami pinjam tempat. Saya ditelepon sama satu anak. Saya ceritakan waktu hari kebaktian 1 minggu ya. Dia bilang begini, ini anak umur kira-kira 17 tahun lah. Dia bilang, Om hati-hati ya, mau dibunuh sama iblis. Setan ngamuk banget dengan kejadian malam ini, dan dia mau bunuh Om sekarang. Tapi saya jujur nggak terlalu berasa apa-apa sih saudara. Dan kemudian dia cerita begini, ini yang membuat saya jadi aneh banget. Dia bilang, tadi aku lihat, itu awalnya begini dia bilang. Tuhan Yesus datang, dia ngelempar sebuah gulungan, kayak kertas atau apa yang digulung gitu. Dia lihat dilempar ke saya, mau dikasih saya dilempar begini. Nah waktu dilempar, di dalam perjalanan itu melayang-layang begitu, iblisnya mencoba ngerebut. Dan malaikat mencoba menghalangi, perang, dia bilang, ini lagi perang nih. Dan kita mesti nanti mulai ini seminar dengan peperangan rohani. Ini kalau sampai kerebut iblis gawat ini. Dan dia tidak tahu itu apa. Tapi saya ngerti, itu ijazahku itu. Karena kalau saudara lulus, ya tanpa ijazah, nggak bisa kerja. Iya toh? Buktinya apa engkau lulus? Mana ijazahmu? Oh nilai saya bagus, begini-begini. Nggak pedulilah, nilai itu nanti, transkrip nilai belakangan. Mana tanda kelulusan? Nggak ada, ya sudah. Nggak ada pengakuan. Jadi sampai begitu tuh. Nah, pada waktu itu, saya masuk seminar, Tuhan luar biasa lah. Dan dia ngomong begini sama saya. Kamu selesaikan bagianmu, setelah semuanya selesai, ajak panitia seminarmu berdoa, nanti aku beracara. Karena sampai dengan detik saya mau khotbah itu, saya merasa saya nggak terima. Sertifikat saya itu nggak terima. Dan itu sebetulnya bukan cuma sekedar tanda kelulusan, saudara. Ada yang lain gitu. Itu pembuktian sesuatu gitu. Nah, lalu selesai saya kumpulkan mereka, 30 orang kira-kira, 30 orang. Lalu mereka semua duduk, saya yang ngomong gini. Ada hal yang belum selesai, yang belum tuntas. Dan Tuhan mau kita selesaikan, karena itu ayo sembahyang saja. Sebelah saya ini ada Hansel, anak yang belasan tahun itu, anaknya Bu Teresia Age. Mamanya di sebelahnya dengan papahnya. Sebelah saya, anak saya kecil, Sasa ikut. Kami doa bahasa roh, tiba-tiba dia habisiin saya, si Hansel. Om lucu ya, sertifikat itu, gulungan itu di tangan Om itu. Ada satu panitia yang paling tua di antara kami, umur sudah lebih dari 60 tahun. Ini orang ini pemalu, mindernya luar biasa, tidak pernah bisa show lah di depan, nggak bisa. Itu orang belakang layar terus yang kerja keras tapi tidak pernah muncul di depan. Kok di tangan dia? Terus Tuhan ngomong sama saya, suruh dia doain kamu. Bu Agi tak suruh dia ke sana, diomongin tidak mau. Dia bilang, nggak mau, aku suruh ngomong apa? Doain ngomong apa? Dia takut banget.
Sampai diomongin gini, sudahlah Pak, pokoknya yang di hati itu apa, sampaikan, doain Pak Agung sekarang. Terpaksa kan? Dia maju ke depan, saya ceritakan kemarin, saya ini berlutut, ya, lalu tangan saya buka gini dua-duanya. Dia juga berlutut di depan saya, dan juga begini tangannya. Loh, yang satu begini, ini gaya pengemis semua. Anehnya memang itu hanya jarinya dengan jari saya itu nempel gitu. Jari dengan jari. Bang, kamu di situ nggak ya Bang? Waktu itu ya, Bang di situ sosnya dia. Jadi saya tunggu bahasa roh, tiba-tiba dia membalikin telapaknya gini. Tapi ujungnya itu nempel di ujung jari saya, hanya nempel dikit. Dan tiba-tiba saya tahu ada sesuatu yang Tuhan berikan. Dan ini anak lihat, itu gulungan pindah ke saya. Begitu gulungan pindah, berubah. Mukanya jadi merah, mengerikan. Dan dia seperti orang pelepasan. Itu seperti macan kelaparan. Marah, mukanya merah. Dan tangannya nyengkerem kuat, mau kayak ngerebut lagi apa yang di tangan saya. Dan ini anak ngomong sama saya, oh ini iblis, aku ngerti ini bukan Tuhan. Tuhan tidak, orang Jawa bilang gerang-gerang kayak begini, ini bukan Tuhan ini. Kayak begitu, dia mau direbut. Baru saya katakan, ini loh perebutannya masih berlangsung. Jadi rupanya, begitu si iblis sadar di tangan saya, ini orang menurut saya sih mungkin dia punya celah atau dia ada ikatan tertentu yang belum lepas. Kalian itu dimanfaatkan, ditunggangi, dan dia manifestasi begitu, dia meronta, dia mau rebut lagi. Saya buka mata saya bilang begini, terlambat, aku bilang. Aku sudah diberi otoritas, ini sertifikat sudah di tanganku. Dan aku punya otoritas dari Tuhan, kamu ngerti itu. Sekarang aku minta kamu pergi aja dalam nama Yesus. Pergi saudara. Dia buka mata, dia sadar, bingung. Kenapa kok aku bisa begitu? Dia saksikan 30 orang lebih. Dan kami lihat pemandangan itu. Saya ngomong sama mereka. Ini bukti bahwa yang di alam roh itu sebetulnya sama realnya, sama nyatanya dengan yang di alam jasmani. Jadi selesai itu. Lalu kemudian ini berkaitan. Ada teman yang ngomong begini, Pak, siap-siap untuk Sabtu dan Minggu di Semarang. Karena Bapak ngalami itu seminar di Jakarta dan Bapak menggembalakan yang di Semarang. Pasti di Semarang Tuhan akan beracara sesuatu. Pasti itu. Dan waktu itu saya bilang, oke, saya mau tunggu apa yang terjadi. Saya omong ke beberapa orang karena pendoa ini juga lihat beberapa tim pastoral saya hadir di situ. Dan memang lucu dan aneh banget. Orang-orang yang dilihat itu yang memang hadir juga akhirnya. Yang nggak dilihat itu memang lagi keluar kota. Jadi mereka tidak bisa, bukan karena tidak mau. Nah, yang lain anak-anak kami doa dan mereka menyiapkan hati, mereka tanya Tuhan, aku harus bagaimana Tuhan, maumu apa dengan ini, dan mereka coba tanya Roh Kudus, nyiapin hati, dan mereka diberitahu Tuhan. Kebanyakan diberitahu, bagian kalian berlutut, nyembah. Itu yang gemuk-gemuk kasihan itu saudara, karena kakinya terbebani oleh badannya. Yang kuat itu yang langsing-langsing itu bisa bertahan 2 jam, itu hebat sekali. Nah, begitu kami semua siap hari Sabtu, tapi mengerikan sih, dari pagi itu peperangannya tidak mudah. Dan pada waktu itu, apa yang terjadi? Kebaktian dimulai, Roh Kudus hadir. Tapi yang paling spesial menurut saya, di Minggu pagi. Bukan karena lebih hebat dari yang lain. Oh, kalau pestanya Minggu sore lah, dia buat demo yang wow gitu, yang bom gitu. Dengan Roh Kudus kerja begitu hebat. Tapi ada satu pelajaran yang saya mau bagikan sebelum kita teruskan soal kelimpahan. Saya masih ingat ke saudara, tenang aja. Saya masih ingat. Saya buka catatan saya kelimpahan. Tapi kalau saya nggak cerita sekarang, Anda rugi dong, ya toh? Karena apa yang sebentar akan saya ceritakan lagi buat saudara, ini blessing. Yang datang kebaktian Minggu sore sudah saya ceritain, karena ini kejadian Minggu paginya. Cuma minggu depan kan ada Don Moen, jadi tidak mungkin kita ada waktu untuk cerita begini. Dan Anda akan terlambat sekali, dan dalam 2 minggu ke depan bisa tambah banyak hal yang ajaib yang Tuhan kerjakan.
Kita hidup dalam zaman yang mengerikan, saudara. Aceh kena tsunami, Nias kena tsunami, kena gempa. Terus di Padang gempa, di mana-mana gempa. Jogja ribuan mati, Pangandaran ratusan mati. Terus gempa lagi di mana Selat Sunda, Jakarta goyang hari Rabu lalu. Saya di seminar tuh penuh orang goyang 5,5 menit. Dan kita tahu hari ini di koran kemarin terjadi Nias gempa, Gorontalo kena gempa, Minahasa kena gempa, Bali kena gempa. Bayangin, serentak hampir bersamaan goyang loh Indonesia ini. Morris Cerullo berkali-kali berkata, all truth is parallel. Yang di alam roh dan alam jasmani itu paralel. Kalau terjadi begini ini nggak lazim loh. Ini dalam waktu sekian minggu berturut-turut terus begini. Ini duit pemerintah bisa habis hanya untuk ngurusi gempa loh saudara. Di Jawa Timur itu lumpur panasnya mengerikan, itu berapa hektar itu tanah habis sudah. Anda bisa kebayang nggak itu keresahan di bawah di masyarakat itu. Kalau ditunggangi bisa repot tuh. Kita mesti doain supaya Tuhan tetap menjaga dan dia ubah jadi kebaikan untuk kemuliaan namanya. Oke? Jadi dalam masa-masa mendatang ini akan ada begitu banyak perubahan yang terjadi di sekitar kita. So, mata rohanimu dibuka lebar. Dengar, lihat semua dengan lebar, dengan lihat dengan seksama. Sebab banyak hal yang akan terjadi. Nah, minggu pagi itu Tuhan hadir luar biasa. Tapi yang paling menarik dari semua pernyataan Tuhan yang diberi, ada seorang, ya dia murid TSOA angkatan pertama kalau nggak salah itu, part-time. Ini arsitek, pemborong, kontraktor, tidak pernah dapat penglihatan macam-macam, tidak pernah. Orangnya oke, dan kalau dia bilang, saya dapat penglihatan itu ajaibnya luar biasa. Tanda Yesus segera datang yang kedua kali lah pokoknya itu. Ini orang habis kebaktian datangin saya. Dia bilang, Pak saya mau cerita boleh nggak? Boleh, duduk saya bilang. Dan pas di kantor, di green room kami itu banyak orang pada kumpul. Sampai saya suruh dia cerita 2 kali. Karena suruh anak-anak semua dengerin dan yang bisa dengerin dia cerita. Dan dia cerita menarik sekali. Orang nggak pernah dapat penglihatan sekali, ajaib banget. Dan ini memberikan pelajaran yang sangat langka dan sangat berharga dalam kehidupan kita. Nah, apa yang dia lihat, saudara? Dia lihat bahwa atap gereja itu kayak kebuka. Dan dia lihat tahta yang gede sekali turun. Ada orang duduk di atasnya, tapi nggak kelihatan. Dan dia berkata, yakin Pak itu Bapak di surga. Kemilau cahayanya luar biasa. Saya bilang, kok yakin dari mana? Karena di dekat dia berdiri Tuhan Yesus. Jadi siapa lagi itu? Saya bilang, ya betul. Dan cirinya selalu gitu. Dan dia lihat itu tahta turun dengan Tuhan. Itu nggak sampai turun ke bawah. Hanya turun dikit dari atap itu. Kira-kira turun hanya 1/4 dari ketinggian gedung gereja. Berhenti. Yesus yang dia lihat itu turun jelas. Dia lihat jelas banget. Dan Tuhan mulai memberkati anak-anaknya satu persatu. Lalu kemudian dia ngomong gini, Bapak itu dia lihat itu, pribadi Bapak itu lihat ke bawah dan ngomong dengan gema yang luar biasa. Dan dia berkata begini, mataku tertuju pada jemaat di tempat ini, pada gereja ini. Aku suka mereka. Karena ini penting perhatiin baik-baik. Bukan karena kemampuan mereka, bukan karena kesanggupan mereka, bukan karena pekerjaan mereka, bukan karena kesalehan mereka, dan bahkan bukan karena kekudusan mereka, tapi karena mereka percaya kepadaku. Ayo, coba renungin saudara. Dia hanya berkata, karena mereka percaya kepadaku. Kalau Anda pikir, bukankah semua kita, semua gereja, semua hamba Tuhan percaya Tuhan? Ya toh? Apa arti percaya itu? Yesus pernah berkata, ada orang datang kepadanya berkata, apa yang harus kami lakukan untuk melakukan pekerjaan Bapa? Dia berkata, percayalah kepadaku. Dan percaya kepada Dia yang mengutus aku. Percaya. Seperti apa percaya?
Banyak orang hanya percaya, tapi kadar percayanya belum seperti yang Tuhan mau. Alkitab cerita ada orang kampung Betsaida. Alkitab berkata mereka membawa orang itu datang, membawa seorang yang buta kepada Yesus. Dan memohon kepada Yesus untuk menjamah orang buta ini. Saya mau tanya, itu golongan orang percaya bukan, saudara? Hah? Ada orang buta, dibawa ke Yesus. Itu artinya percaya nggak sama Yesus? Percaya dong. Kalau enggak kan nggak mungkin. Tapi yang lucu kalau Anda baca cerita itu, Tuhan gandeng orang buta ini, dibawa keluar, disembuhkan dengan cara apa? Diludahi. Setelah sembuh dia berkata apa? Jangan kembali ke kampung itu, ditambahi dalam bahasa Inggrisnya, dan jangan cerita apa-apa kepada orang-orang di kampung itu. Saudara bisa ngerasain gak sih hati Tuhan? Dalam kitab Yesaya 53, Alkitab berkata, dia itu orang yang biasa menderita kesakitan. Yesus itu biasa menderita kesakitan. Kalau kita mendengar kata Yesus kesakitan, bayangan kita adalah film The Passion. Ya kan? Waktu dia di Getsemani, sampai dia di Golgota. Betul kan? Tapi kalau itu kan terjadi hanya 1 atau 2 hari. Yesaya berkata, dia biasa menderita kesakitan. Apa yang sakit? Ini loh, hatinya. Setiap kali lihat anak-anaknya, tidak ngerti yang dia mau katakan. Dia pernah berkata, mengapa engkau tidak mengerti bahasaku? Berkali-kali, nggak bisa ngerti. Diajak ngomong nggak bisa ngerti. Sakit loh di sini, saudara. Dikorbani begitu luar biasa, toh nggak bisa ngerti. Dan Tuhan biasa dengan kesakitan seperti itu. Ngeri. Dan itu yang terjadi sebetulnya. Ketika dia berkata kepada orang yang buta itu, jangan balik ke kampung itu dan jangan cerita apapun kepada mereka. Aneh. Apa yang salah, Tuhan? Ketika saya berdoa, Roh Kudus berkata, sebab pada waktu mereka minta Tuhanmu menyembuhkan si buta itu, mereka juga menuntut cara penyembuhannya seperti yang mereka mau. Dengan cara apa? Jamah matanya. Loh, tujuannya sama loh. Supaya mata orang ini terbuka. Tapi kalau kita sudah mulai mendikte Tuhan caranya, Anda menyakiti hatinya. Sedih. Dia bilang, kok kamu gak ingat sih? Tuhannya itu siapa? Jadiin kamu caranya apa itu kan aku yang ngerti semua. Dengan kamu ngatur caranya, bukankah itu tanda kamu tidak sungguh-sungguh percaya? Kalau Tuhan berkata, karena mereka percaya, saya beritahu ya, percaya dalam pengertian, sampai kepada caranya pun, kita harus percayakan dalam tangan Tuhan. Dan seringkali orang itu tidak bisa terima dengan caranya. Kalau ujungnya orang semua suka, orang semua oke. Tapi caranya untuk mencapai ke situ, banyak hal yang orang berkata bukan dari Tuhan, sesat, ekstrim, dan sebagainya. Tapi ketika saya dengar kesaksian ini, dari teman ini, saya bilang, Tuhan, ajaib ya. Terima kasihlah, Engkau menilai kami sebagai orang yang percaya. Dia bilang bukan karena pekerjaan, bukan karena kebaikan, bukan karena kesanggupan, bukan karena kemampuan, bukan karena kesalehan, bukan karena kekudusan. Bukan. Tapi karena percaya. Dan Tuhan ngomong dengan teman ini, aku jadikan mereka Israel kedua. Dan aku akan bawa mereka masuk tanah perjanjian dan menikmati semua janji-janjiku. Bayangin saudara. Hanya karena apa? Percaya.
Pelajaran paling berharga yang saya dapatkan dari cerita itu adalah, sebenarnya Tuhan itu tidak melihat kesempurnaan kita. Dia melihat hati kita, iya. Tapi kalau didapati orang percaya, walaupun kacau lah saudara, tapi apapun yang dia omong kita bilang ya. Wah, dia suka. Soal yang lain dia bilang beres, gua kerjain nanti. Yang penting apakah secara materi itu ada percaya yang seperti itu. Atau kita masih mencoba bergulat berkutat dengan cara-cara kita sendiri. Kalau Anda mau kenal Tuhanmu lebih lagi, saya ceritakan ini buat saudara. Sebab ini penting buat kehidupan kita. Percaya. Sekarang tanya di hatimu masing-masing. Apakah engkau percaya? Semua berkata amin. Sederhana. Banyak orang percaya kepada Yesus, tapi Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, sebab dia mengerti hati manusia. Ya kan? Orang boleh mengklaim dirinya percaya, tapi percaya seperti apa, itu ternyata hal berbeda. Yang kedua yang menarik, dia ngomong begini. Dia lihat malaikat begitu banyak. Setiap orang kan punya malaikat penjaga. Kalau orangnya berlutut, itu malaikatnya ikut berlutut. Angkat tangan, ikut angkat tangan. Suka sekali, mereka ikuti, mereka dampingi untuk nyembah Tuhan. Itu malaikat dia bilang banyak sekali. Tapi di tiap titik itu ada di tiap-tiap titik itu ada malaikat yang gede-gede yang jadi malaikat penjaga. Yang hanya mengawasi semua yang terjadi. Terus dia lihat ke mimbar, dia lihat saya. Ini menarik sekali. Buat saya suka, saya senang, orang lihat sesuatu, meneguhkan hati, tapi pelajaran lagi buat saya. Dia lihat itu aneh. Di sekitar saya ini ada malaikat-malaikat, gak tahu berapa jumlahnya, saling bergandengan tangan begini. Buat lingkaran. Di bagian luar lagi, itu ada yang lebih gede-gede lagi, jaga di luar. Tutup tangannya begini, sambil lihat kanan kiri dia jaga di luar. Terus kemudian dia ngomong gini sama Tuhan, Tuhan, kalau orang itu dijagai malaikat seperti ini, apa mungkin Tuhan kena terobos setan itu apa mungkin? Tuhan berkata, dia pertama gini, Tuhan apa mungkin mereka bisa kalah ngelawan setan? Tuhan bilang sebetulnya nggak bisa. Karena penjagaannya begitu luar biasa. Tapi apa mungkin Tuhan kena terobos? Tuhan berkata bisa. Kalau dia buka celah. Itu kan pengertian yang sudah lazim kita tahu. Kalau ada celah, ada dosa yang kita buat, dibuka, terobos, boom, masuk. Nah waktu dia lihat ke mimbar, dia lihat ada yang aneh di hidup saya. Dia lihat yang gede-gede itu jaga, dia lihat yang lain membuat lingkaran, muterin, tapi ada tambahannya dia lihat. Yang ini tidak dijumpai di yang lain. Seperti ada tabung putih, selubung putih, bungkus saya sampai ke atas. Dan dia tanya ke Tuhan, Tuhan, itu yang nyelubungi hambamu itu apa yang putih itu? Dia kok ada lapisannya lain lagi? Ini bukan saya yang ngomong loh. Dia, ini orang dapat penglihatan dan diceritain Tuhan. Dan Tuhan ngomong begini. Dia beda. Oleh karena kepangkatan dan jabatannya. Maka aku selubungi lagi dengan selubung khusus. Terus dia tanya, Tuhan, tapi berarti selubung itu pun bisa terbuka dong kalau dia buat celah. Ini aneh. Dengerin dulu saudara, nanti Anda bisa tahu. Tuhan bilang, yang itu beda. Tidak bisa. Dia buka celah pun tidak bisa kebuka. Ayo. Hanya bisa terbuka kalau aku yang ngangkat. Kalau aku tidak ngangkat, tetap dalam lindunganku. Alkitabiah.
Alkitabiah nggak, saudara? Alkitabiah nggak? Ayo. Dia, kalau yang pertama kan Anda semua percaya toh, kalau orang buka celah, iblis bisa masuk. Tapi yang kedua ini dia bilang, sekalipun dia buat celah, saya nggak berarti berkata bahwa saya bisa hidup semau saya loh, saudara. Tapi yang kedua itu bukan karena keputusan saya loh, untuk buka celah. Tapi yang kedua itu kalau aku angkat, baru bisa diterobos. Jadi bukan keputusan dan perbuatannya, tapi keputusanku. Nah, kita lihat. Hah? Ayo. Gak usah bingung lah Pak, ceritain aja. Nanti waktunya habis untuk bingung terus, saudara. Alkitab cerita tentang pemberontakan Miriam dan Harun. Oke? Musa kawin lagi. Salah atau benar Musa kawin lagi itu? Loh, Anda kok jadi hakim sih? Kalau Anda baca di Alkitab Tuhan nggak pernah ribut, kok Anda ikut ribut sih? Dan mesti perempuan yang jawab salah. Yang laki berkata, mudah-mudahan betul. Begitu, gawat lah. Pokoknya Musa kawin lagi. Satu hari Musa lagi jalan di padang gurun. Tiba-tiba melintas seorang gadis kulit hitam lewat. Musa kaget, direm kakinya. Dan jutaan orang tubrukan di belakang karena ngerem dadak Musanya. Ada perempuan hitam melenggak-lenggok di padang gurun. Musa jatuh cinta dan dia kawin lagi. Zipora nangis, lapor ke kakak iparnya. Maka Miriam sebagai pembela hak asasi kaum wanita bertindak. Yang terjadi kan, saudara? Dan Harun ikut-ikutan. Harun itu ikut kemana angin berembus, saudara. Mau menyembah lembu mas, buatin sama dia. Mau nyembah apa, ikut. Pokoknya dia aman aja. Ada Firaun, oke. Tipikal begitu. Miriam mengatai Musa. Dan dia berkata apa? Memangnya cuma dengan perantaraanmu Tuhan berbicara. Dengan perantaraan kami juga Tuhan bicara. Harunnya kira-kira bilang, yes, kita gitu aja. Ya kemana angin berembus? Miriam kan tipikal, menurut saya galaknya minta ampun lah. Berani ngatai Musa itu kalau nggak merasa benar dan merasa di atas tidak mungkin. Sombong. Itu orang seringkali tidak tahu posisi dan kepangkatan, semuanya beda. Nah berarti Tuhan ngomong apa? Ya hadir Tuhan. Dia berkata, mengapa engkau berani mengatai hambaku Musa? Kalau aku bicara dengan nabi, aku ngomong lewat mimpi, lewat penglihatan. Tapi tidak dengan hambaku Musa. Aku bertemu hadapan muka dengan dia. Dan kenapa kamu berani mengataiku? Jadi indikasinya dia berkata apa? Kedekatan seseorang dengan Tuhan itu membuat perlakuan berbeda nggak saudara? Tetap. Yesus punya 12 murid. Yang dekat dengan berapa? 3. Dari 3 yang paling dekat dengan siapa? Yohanes. Tetap, saudara. Tetap. Ada itu beda. Memang beda sih. Nah, pada waktu itu Tuhan marah kan? Miriam diam. Tinggal pergi sama Tuhan. Tuhan nggak ngomong apa-apa. Tinggal pergi. Begitu pergi. Yang kena kusta siapa? Yang berontak siapa? Miriam dan kenapa Harun tidak? Kenapa? Jubahnya tuh. Jubah keimaman. Selubung bukan itu. Sebab kalau Anda baca matinya Harun, tarik di Alkitab kan. Nilai Anda sebagian hebat, sebagian kacau, tugas terakhir tuh gawat. Dia mati kapan? Begitu dilepas jubahnya, terus mati. Yang suruh melepas siapa? Tuhan. Sama. Dia bilang ada orang-orang yang karena kepangkatan dan jabatannya Tuhan berkata.
Aku beri tambahan selubung begini. Itu tidak bisa ditembus kecuali aku angkat. Nah, kapan Tuhan mengangkat? Tidak jelas. Bisa kalau orang itu misalnya dia berkata, oke, kamu aku tentukan mati syahid. Pada saat dia mau dibunuh, diangkat sama Tuhan. Mati dia. Tas. Tetap. Itu selubungnya itu. Itu nggak bisa lah. Pokoknya itu beda banget lah. Itu beda banget. Dan Tuhan ngajari. Dan itu seperti sebuah jaminan. Makanya dalam hidup kita, Anda mesti lihat, ada begitu banyak aspek rohani yang kita ini belum kenali. Ketika itu dia ngomong, yang ini tidak bisa ditembus kecuali aku yang angkat. Anda tahu cerita Ayub kan? Setan ngomong apa? Coba baca di Ayub pertama. Cek. Kalimatnya ngomong apa coba? Ayub pasal pertama itu atau pasal kedua ketika iblis datang itu ngomong apa coba? Baca ini yang keras, iblis ngomong apa? Coba apa? Lo lindungi dia dan sebagainya. Coba. Ayo ngomongnya apa? Engkau yang membuat pagar, terus. Nah, terus. Terus. Oke, terus lagi. Itu ada kata yang dia bilang angkat, apa itu? Yang kedua atau setelah kedua itu. Ketemu nggak sih? Kan Tuhan yang membuat apa? Pagar seliling. Coba lihat Ayub. Ada yang namanya Ayub di sini? Ada yang mau ganti dengan nama Ayub? Wah, tidak cari gara-gara lah Pak, hidup sudah susah, untuk tambah-tambahin. Ya dia berkata bahwa bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling. Jadi ketika Tuhan jamah, dia bilang enggak. Oke, aku berikan kepadamu. Itu kan dibuka pagarnya. Selama pagarnya itu masih. Nggak bisa kan? Ada pagar-pagar tertentu loh saudara. Yang itu merupakan mutlak keputusan Tuhan. Nah, semakin Anda dekat dengan Tuhan, semakin nanti engkau diberi tugas oleh Tuhan, semakin ada jabatan tertentu dia berikan, itunya semakin kuat di dalam hidup kita. Tapi pelajaran yang kita mesti waspada begini saudara, kalau engkau lihat siapapun buat yang engkau anggap itu kesalahan, jangan gampang menghakimi, itu aja. Jangan. Ya kalau Tuhan sudah tidak percaya kepadanya. Saul aja begitu diangkat itunya, iblis masuk kan, kerasukan. Itu pun Daud tidak mau bunuh dia. Dan itu butuh berbagai persyaratan yang tidak mudah loh. Karena ketika Harun anaknya mati, nangis pun tidak boleh. Benar? Nangis pun tidak boleh. Dengan alasan apa? Karena urapan yang di atasmu. Bayangin. Jadi kalau hal begitu, makanya setiap kali Anda dengar sesuatu, Anda lihat sesuatu, jangan tergesa-gesa mengucapkan apapun. Sebab kalau pagarnya itu masih ada, engkau ulurkan tanganmu, bam, itu seperti ribuan watt loh saudara. Gawat. Kena nggak saudara? Pasti kena. Nah ini loh, yang Anda dan saya harus perhatikan. Karena begitu engkau menghakimi, engkau sendiri membuka celah. Ukuran yang engkau pakai akan diukurkan kepadamu,
Yang engkau tabur akan engkau tuai, itu akan berlaku dalam kehidupan kita. Dan terjadi begitu. Saya harap apa yang saya bagikan hari ini memberkati Anda lah. Ini pengalaman rohani sih. Saya sih takjub melihat Tuhan. Bukan karena apa-apa, tapi teman yang dipakai ini orang yang gak pernah sama sekali. Sekali dia dapat begitu banyak, dan dalam sekali pelajaran yang Tuhan berikan buat kita. Dan kebaktian sorenya saya melihat Tuhan buat demonstrasi kuasa Tuhan yang luar biasa. Hadirat Tuhan itu ajaib banget. Dan kami selama 3 kali kebaktian ini saya bilang, Tuhan, luar biasa ya kalau setiap kali kita ibadah, semua bisa merasakan Tuhan di tengah-tengah kami. Itu rasa hormat, gentar akan Tuhannya itu begitu besar. Dan yang paling gawat, itu membuat orang ketagihan, saudara. Kalau Anda sudah mencicipi begitu, Anda mau balik ke biasa-biasa, kayak ikan keluar dari air. Dia teriaknya, mau mati rasanya, sudah nggak tahan. Sebab engkau tahu, mencicipi, kalau Tuhan ada, dan menyatakan hadiratnya seperti apa. Dalam doa-doa pribadimu, sebetulnya itu bisa terjadi loh. Bisa terjadi. Ada saat-saat di mana engkau bisa tenang, dan engkau tahu Tuhan di situ. Tidak selalu sih. Dan kita tidak boleh hidup berdasarkan perasaan. Ya, dengan iman. Tapi bukankah itu privilege, kehormatan yang Tuhan beri? Banyak orang mengkritik kayak Benny Hinn berkata, kenapa ngajari yang terus seperti itu? Kok merasakan Tuhan? Harus dengan iman loh, dengan perasaan, bukan dengan perasaan. Betul sih. Tapi kalau yang ngomong itu sama sekali tidak pernah mencicipi Tuhan kuat, dia ngomong seperti itu. Tapi kalau sekali orang mencicipi, semestinya orang berkata, Tuhan, engkau sebetulnya berbeda. Bagaimanapun kehadiran Tuhan membawa perubahan yang luar biasa. Serius. Saya tinggal di perumahan di Manyaran. Kalau saya mau ke Ungaran, saya bisa juga naik jalur belakang. Dan itu lewat makam keluarga dari Gubernur DKI Jaya. Keluarganya Pak Sutioso. Karena Pak Sutioso itu orang Semarang, saudara. Jadi orang Jakarta diatur sama orang Semarang. Itu ada makam. Dan di daerah kami lewat itu, jalan sering rusak, karena itu tanahnya patahan, sering kali begini saudara, bisa lubang gede segala macam. Begitu beliau jadi Pangdam Jaya saja, saya suka sekali, karena jalan itu selalu diperbaiki, karena setahun berapa kali beliau atau ibu akan berkunjung ke makam keluarganya atau ke familinya, dia mesti lewat jalan itu. Tentu Gubernur Jawa Tengah malu dong kalau Gubernur Jakarta lewat dan jalannya kacau begitu. Itu mendapat perhatian khusus dan tiap kali diperbaiki. Saya sebagai pengguna jalan merasa ikut nebeng sesuatu yang oke juga, ya kan? Kunjungan seorang gubernur atau panglima saja membuat sesuatu jadi lebih baik dan lebih oke. Bayangin kalau kunjungan Tuhan datang dalam hidup kita. Itu pembersihannya malaikat terus. Hidup kita akan lebih oke kok saudara ya. Dia kan tidak selalu cari kandang dan palungan terus kan, capek juga kan. Sudah gede kan Tuhannya kan sekarang jadi raja. Masa dikasih palungan dan bau kotoran terus kan sudah? Tidak saudara. Dia akan berkata, aku perlu yang lebih baik dong katanya ya. Dan dia akan bersihkan banyak hal dalam hidup kita. Yang penting hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat-sangat genting secara alam roh. Banyak perubahan yang terjadi dan banyak hal yang bisa terjadi dalam minggu-minggu ini, dalam bulan-bulan ini, dan apapun yang ajaib dari Tuhan akan dinyatakan. Saya berdoa Tuhan akan memberikan kekuatan ekstra, kalian lewati sekian bulan yang sisa dengan kemenangan dari Tuhan. Kalahkan semua kemauan dagingmu, tundukkan semua di bawah kaki Tuhan. Cari hadiratnya, cari Tuhan, cari wajahnya, dengerin suaranya, ikuti yang dia mau, jadi orang-orang yang percaya. Itu aja. Jadi orang-orang yang percaya.
Yang Bapak melihat dan berkata, aku suka, bukan karena perbuatannya, bukan karena kebaikannya, bukan karena apapun, bukan juga karena kesalehan, bukan juga karena kekudusannya, tapi karena mereka percaya kepadaku. Dan itu yang Tuhan Yesus katakan, kalau anak manusia datang, adakah dia mendapati iman di bumi? Kalau dia dapat, saudara, hatinya terpikat luar biasa. Semua kita orang biasa, kita bukan orang luar biasa. 1-2 hal dalam hidup kita membuat Tuhan senang dan membuat dia happy. Saya berdoa, pagi ini Anda terima sesuatulah yang berbeda. Ayo berdiri sama-sama saudara. Nanti kita teruskan soal kelimpahan. Saya masih belum lupa. Kecuali Tuhan beracara lainnya, kita ikuti. Tapi kalau tidak, saya mau lanjutkan beberapa hari ini, supaya tuntas. Besar anugerah-Mu. Engkau luar biasa Tuhan, Engkau baik. Besar anugerah-Mu. Semua angkat tanganmu. Berlimpahkan kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar